sebelumnya perkenalkan, di sini saya Adelia Nurul Hidayah dari program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya beralamatkan dari Desa Bener, Kecamatan Tengaran. Di sini saya sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang pertama. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak Lisa dari nama, program studi dan juga alamatnya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Lisa Ardianti. Alamat saya Sidotopo, Tempuran Kaloran, Temanggung. Program studi pendidikan anak usia dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, mungkin saya mau bertanya terkait kesan-kesan Kakak selama KKN itu bagaimana? Mungkin kesan untuk KKN tahun ini saya bisa dipertemukan dengan orang-orang yang pertamanya saya nggak kenal, tapi saya harus diharuskan dan diwajibkan harus akrab dan hidup bersama. Jadi kayak ya saya harus berusaha dan harus mengabdi ke masyarakat. Mungkin itu Kak, ilmu yang Kakak peroleh selama di bangku perkuliahan itu diterapkan di masyarakat itu contohnya seperti apa? Karena kebetulan saya ini program studinya adalah PAUD, jadi saya itu memilih mengabdi mengajar di TK di RA Candisari sana. Saya menerapkan pembelajaran yang saya dapat dari bangku perkuliahan saya terapkan di anak-anak gitu. Jadi ya alhamdulillah gampang mudah untuk berbaur dengan anak-anak di RA. Selanjutnya kita sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua. Sini ada Kak Isna. Mungkin perkenalan dulu Kak nih dari nama, program studinya dan juga alamatnya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isna Nulandari, saya dari program studi Tadris IPA dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan alamat saya sendiri di Boyolali. Oke, mungkin bisa dijelasin sedikit Kak, kayak cerita-cerita pengalaman apa yang berkesan selama menjalani KKN di Desa Candisari ini? Kalau pengalaman saya itu, kalau KKN itu kan sebelumnya belum ada. Kemarin itu baru ada PPL dan sekarang itu KKN ternyata sangat berbeda. Di sana itu kita itu harus bisa serawong sama masyarakat juga. Kan di sana juga ada program mengajar. Nah, mengajar kita itu bersama GMI. GMI itu di sana itu anaknya juga ramah, terus pinter-pinter. Mereka juga kalau kedatangan sosok baru itu mereka sangat excited sekali. Juga di sana ada pesta siaga, kita juga ikut mendampingi di pesta siaga itu. Kita juga sangat-sangat mereka juga sangat-sangat senang. Mungkin ada KKN gitu ya Kak. Lebih semangat juga. Kita ke narasumber selanjutnya. Di sini kita bersama narasumber kita yang ketiga. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Karimatul Farah. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Alamat saya Sawangan, Rawokiong, Kabupaten Batang, Kecamatan Gringsing. Nah, mungkin Kakak bisa berbagi cerita nih, mungkin ada pengalaman atau kesan yang paling mendalam kalau selama KKN di Desa Candisari itu apa Kak? Kesan selama saya KKN di Candisari ini, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, yaitu saya mengajar di MI Al Iman Darussalam Candisari. Nah, itu pertama kali saya menerapkan di sekolahan. Itu menurut saya kesan yang sangat luar biasa bagi saya sendiri. Menyenangkan sekali ya Kak, sepertinya ya Kak ya. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Ini ada Kak Niken, mungkin bisa perkenalan dulu Kak, silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Niken Budi Dwi Latifah, biasa dipanggil Niken. Saya dari program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Alamat saya Jetakan Sidomulyo, Secang, Magelang. Oke, yang tadi kan ada berbagi pengalaman nih. Sekarang giliran Kak Niken, silahkan bercerita pengalaman apa selama KKN. Pengalaman saya yang berkesan selama KKN di Candisari itu mungkin mengajar ya, soalnya kan sesuai dengan passion saya di pendidikan dan di perkuliahan. Jadi kayak saya biasanya di pendidikan mungkin MTS sama MA, tapi ini saya mengajar di SD Negeri Candisari. Itu mungkin ada pengalaman baru yang kayak
apa ya, diperoleh gitu beda ya. ya, diperolehnya beda. Kita harus sabar, kita harus telaten mengajar untuk anak-anak SD, mungkin seperti itu. Kita lanjutkan dengan narasumber kita yang selanjutnya. Di sini ada Kak Ani, mungkin silahkan perkenalan dulu Kak. Oke, perkenalkan nama saya Ani Setianingsih dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alamat saya dari Boyolali. Oke, mungkin yang tadi udah bercerita juga. Ini sekarang Kakak silahkan bercerita apa program kerja yang menurut Kakak itu sangat berkesan di hati selama menjalani KKN di Desa Candisari ini Kak. Program kerja yang terkesan bagi saya itu kita bisa ziarah bersama pemuda, kurang lebih itu udah 5 kali. Saya sangat senang di sana karena kita bisa berbaur bersama pemuda untuk merekatkan silaturahmi juga. Oke, adanya ziarah bersama itu kita keliling Magelang ke makam-makam yang ada di Magelang. Jadi kita bisa berjumpa dengan teman-teman yang baru, merasakan wisata religi yang lebih dalam lagi seperti itu. Oke, kita ke narasumber selanjutnya karena kita sekarang punya banyak sekali narasumber. Ya mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak, silakan. Perkenalkan, nama saya Ratna Hayatun Nahriyah dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Alamat saya Sepikul, Mojo Tengah Kedung, Temanggung. Oke, mungkin bisa berbagi pengalaman juga terkait kesan atau program kerja yang paling berkesan di hati selama menjalani KKN Kak. Baik, kesan yang saya dapatkan yang sangat berkesan pada program KKN itu adalah bimbel Kak, bimbingan belajar pada anak-anak Dusun Karangmalang. Anak-anak itu sangat antusias sekali dengan adanya bimbel tersebut dan kami sudah sangat dekat hubungannya dengan mereka. Mereka juga memiliki sopan santun yang baik dengan kita. Mereka senang dengan adanya KKN juga ya Kak ya. Mereka sangat pintar-pintar juga Kak. Oke, kita sekarang kedatangan narasumber laki-laki ini. Mungkin bisa perkenalan dulu ya Kak ya, silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Bintang Kaisar Tanjung, domisili sekarang ini di Rembang. Program studi apa Kak? Program studinya Sejarah Peradaban Islam. Oke, seperti teman-teman yang sebelumnya telah berbagi pengalaman, mungkin Kakak bisa berbagi pengalaman apa yang paling berkesan selama KKN di Desa Candisari ini. Oke, menurut saya pengalaman yang paling berkesan selama KKN di Candisari itu mengajar TPI dan juga bimbel. Ya, terutama fokusnya di bimbel karena dari bimbel itu kita sebagai mahasiswa itu membantu adik-adik dan juga para remaja-remaja yang masih masih SD, SMP dan juga bahkan ada yang SMA itu untuk memudahkan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas dan juga mengajarkan pelajaran yang akan dipelajari dari pertemuan yang akan datang. Wes tim. Oh ya. Wes ngelotok. Oke, kita lanjutkan dengan narasumber kita selanjutnya. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak, silahkan. Perkenalkan, nama saya Abdul Muklis dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Alamatnya Kak? Alamat saya Desa Wadirjaksa dari Kabupaten Pati. Oke, mungkin bisa berbagi pengalaman ke teman-teman nih Kak. Mungkin ada hal yang paling berkesan di hati selama menjalankan KKN di Desa Candisari itu apa Kak? Hal yang paling berkesan ya? Apa ya? Oh iya, hal yang paling berkesan itu yang pada saat mengajar di RA. Mau mengajar. Mungkin bisa ceritakan kenapa kok berkesan gitu Kak? Yang paling berkesan tuh soalnya kan saya prodinya MBS. Iya. Pernah ngajar anak-anak. Iya, bukan basic pendidik Bukan seperti itu basic ya. pendidik. Nah, baru pertama itu saya nggak bisa apa-apa sih sebenarnya. Tapi tiap hari waktu-waktu kan belajar jadi lebih akrab sama anak-anak sambil belajar mengajar tuh. Susahnya jadi guru kayak gimana sih, betapa ribetnya jadi guru ngajar anak-anak yang masih masih kecil-kecil. kecil, kadang ya sulit diatur gitu. Nah, pada saat itu saya ngerasain gimana sih cari jadi guru tuh yang sebenarnya tuh kayak gitu sebenarnya. Nah, seterusnya kan saya sudah memahami betapa sulitnya menjadi guru mengajar untuk RA tadi. Nah, kesan yang saya dapatkan pada saat mengajar di RA itu ternyata sangat menyenangkan mengajar anak-anak yang awalnya susah diatur, tapi
lambat laun tuh anak-anak tersebut dapat apa namanya, dapat apa ya namanya ya? Aduh, apa yang mana? anak-anak tersebut dapat bimbing dan lebih akrab sama saya, udah akrab bermain, akrab belajar juga, dan selebihnya itu. Dan pada saat akrab sama anak-anak tadi, ada perpisahan yang tak terlupakan bagi saya. Momen itu sangat mengharukan bagi saya. Semoga di lain kesempatan saya bisa kembali mengajar anak-anak di sana lagi. Baik, itu saja bagi saya. Oke, selanjutnya ini kita kedatangan narasumber yang paling akhir nih Kak. Silahkan perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Walid Faik Ramadan dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alamat tinggal saya dari Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Oke, karena ini narasumber terakhir nih, kita mungkin akan banyak-banyak bertanya nih. Mungkin bisa berbagi pengalaman Kak ke teman-teman semua terkait program kerja atau apa pengalaman yang berkesan selama menjalani KKN Kak. Mungkin untuk kelompok saya sendiri, saya ini selaku ketua dari Posko 40 di Desa Candisari. Tepatnya kelompok saya memegang Dusun Karangmalang di Desa Candisari. Adapun untuk program kerja yang sudah terlaksana oleh kelompok kami, yaitu yang pertama ikut mengajar di sekolahan yang ada di Desa Candisari, lalu mengadakan bimbel untuk anak-anak di Dusun Karangmalang, lalu mengajar TPQ di Dusun Karangmalang, serta mengadakan nonton bareng bersama anak-anak TPQ, lalu mengikuti kegiatan-kegiatan remaja dan para warga di Dusun Karangmalang, seperti adanya senam pagi, kumpulan ibu-ibu PKK, dan salapanan. Adapun untuk kegiatannya itu menurut saya semuanya berkesan. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, kita dapat saling mengenal dengan warga lokal dan bisa semakin akrab. Oke, mungkin saya mau bertanya lagi nih terkait selama menjalani KKN mungkin ada problematika apa yang dialami Kak? Mungkin bisa jelaskan ke teman-teman. Mungkin sama kami KKN di Dusun Karangmalang di Desa Candisari, selama mengajar ataupun saat bimbel kita menemukan beberapa problematik. Ya, problematiknya yang pertama itu yang paling penting menurut saya itu kurangnya minat baca dan keterbatasannya anak-anak sekolah dasar dalam membaca dan perhitungan. Untuk problematika yang kami temukan saat melakukan KKN di Desa Candisari ini, yaitu saat sedang melakukan pengajaran di SD yang ada di Desa Candisari, yaitu kami menemukan bahwasannya beberapa anak yang berada di sekolah dasar tersebut masih banyak yang belum bisa membaca dan menghitung. Lalu sehingga kelompok kami memberikan sebuah solusi, yaitu mengadakan bimbel di Desa Candisari, tepatnya di Dusun Karangmalang. Yang mana bimbel tersebut kami fokuskan kepada anak-anak yang belum lancar membaca dan menghitung. Dalam program kerja bimbel ini kami mengadakannya di seminggu 3 kali pada hari Selasa, Rabu, dan hari Jumat, yaitu tepatnya pada sore hari setelah sholat asar. Ya, cukup berkesannya anak-anak, hampir semua anak-anak di Dusun Karangmalang hampir semuanya pada antusias untuk mengikuti bimbel, dan hasilnya bingung terus tuh. Ini muter-muter kata-kata. Oke, cukup menarik nih cerita dari Kak Rama nih. Mungkin ada rekomendasi nih Kak untuk KKN tahun selanjutnya itu harus seperti apa, ada perbaikan seperti apa, mungkin bisa dijelaskan juga Kak. Kalau dari saya pribadi, rekomendasi untuk KKN berikutnya yaitu untuk kan Desa Candisari ini memiliki 9 dusun. Nah, sedangkan KKN pada tahun ini hanya dapat memegang 3 dusun. Jadi yang saya harapkan untuk KKN di tahun berikutnya itu kalau bisa lebih menyebar dan merata ke 9 dusun, sehingga 9 dusun tersebut
Bahwasanya Desa Candisari ini memiliki 9 dusun, sedangkan pada KKN tahun ini yang berada di Desa Candisari hanya dapat memegang 3 dusun. Ada dusun Depok, dusun Margoagung, dan dusun Karangmalang. Jadi yang saya rekomendasikan dan harapkan untuk KKN berikutnya yaitu KKN berikutnya dapat lebih merata, dapat memegang ke-9 dusun tersebut dan memajukan 9 dusun secara merata. Jadi tidak hanya memegang satu-satu. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memaparkan penjelasan secara lengkap dan informatif sekali. Wah, sangat menarik sekali pemaparan dari narasumber kita. Selanjutnya, marilah kita saksikan program kerja apa saja yang telah Posko 40 laksanakan dan telah berjalan lancar di Desa Candisari. Selamat menyaksikan.